Selamat jumpa lagi, sahabat Sabda Hidup. Kita bertumbuh, berkembang, dan berbuah karena Sabda Tuhan. Dan pada kesempatan ini, bersama saya, Romo Frans, saya Imam Projo Kuspan Malang, dan berkarya di Seminari Tinggi San Giovanni Malang. Mari saya ajak saudara-saudari untuk mendengarkan dan merenungkan Sabda Tuhan pada hari Minggu ini. Kita akan mendengarkan Sabda Tuhan yang akan kita baca, kita dengarkan, kita renungkan pada hari Minggu ini. Bacaan diambil dari Injil Markus, bab 7 ayat 1 sampai dengan 23. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan Sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai dengan 23. Pada suatu hari serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat datang dari Yerusalem untuk menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan dia. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, sahabat Sabda Hidup, pada masa pandemi ini tentu bagi saudara-saudari tidak asing dengan kata new normal atau kebiasaan baru. Hal ini menjadi sesuatu yang menggegerkan dalam kehidupan bersama, dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan komunitas kita sebagai gereja. Hal ini juga menjadi sebuah hal yang baru yang perlu menjadi bagian dari pembelajaran kita sebagai orang beriman. Sabda Tuhan pada hari ini memberikan sebuah pertentangan tentang bagaimana orang-orang Farisi menghidupi dengan sungguh adat istiadat, walau mereka menghidupinya dengan tidak tulus, asal mereka mengerjakan adat istiadat supaya dipuji dan dilihat orang. Sedangkan Yesus mengajak kita bersama untuk menghidupi hidup iman, bukan dari sekedar melakukan adat istiadat, tetapi dengan semangat yang baru, yang mengalir dari sikap pengabdian diri kepada Allah. Belajar dari new normal
yang kita lakukan selama masa pandemi ini, di sini kita juga diajak bagaimana kita membaharui hidup kita setiap hari dengan kebiasaan-kebiasaan yang ditularkan, yang diwartakan oleh Yesus dalam hidup iman kita. Apa yang kita lakukan bukan hanya untuk mengerjakan atau melakukan aturan demi aturan saja. Kita tidak mengerjakan adat istiadat hanya karena melakukan adat istiadat, tetapi ada sebuah tujuan yang luhur yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa setiap orang harus memiliki hati yang tulus, hati yang bersih, hati yang tidak najis, karena mereka mengabdi Allah, melakukan tindakan-tindakan keagamaan atau kerohanian dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, kita diajak pada masa ini juga mengenakan apa yang disebut new normal atau kebiasaan baru dalam hidup iman kita. Bukan hanya apa yang tampak, bukan hanya apa yang kelihatan, tetapi sungguh-sungguh mengalir dari dalam hati kita. Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari melakukan tindakan-tindakan atau kegiatan kerohanian dengan menggunakan sarana HP, sarana laptop, televisi untuk beribadah, karena kita masih mengalami pandemi COVID-19, di sana kita diajak untuk memiliki apa yang menjadi kebiasaan baru dalam kehidupan kita, bukan hanya dari apa yang kelihatan, tetapi sungguh-sungguh belajar dari Yesus sendiri, sumber dari keselamatan kita, yaitu bagaimana kita tetap dalam masa pandemi ini mengabdi, mengerjakan hal-hal rohani, melakukan apa yang menjadi perintah Allah, pertama-tama karena itu mengalir dari hati dan budi kita. Para saudara, sahabat hidup, Sabda Hidup yang terkasih, hari ini sekali lagi kita diajak untuk memiliki new normal. Tidak berarti tindakan-tindakan atau kebiasaan-kebiasaan yang baik dari hidup gereja kita tinggalkan, tetapi apa yang baru, yaitu berdoa dari rumah, beribadah dari rumah, bersekutu bersama dengan keluarga, menjadi penting kita kerjakan dengan semangat yang baru. Karena apa? Karena Yesus tetap hadir di rumah Anda, di hati Anda, dalam persekutuan doa Anda. Ketika Anda bersama mendengarkan, merenungkan, dan men-sharingkan kitab suci, di sana Yesus juga hadir. Bahkan ketika Anda atau ketika kita sekalian mengikuti misa secara live streaming, di sana juga Yesus hadir. Saya mengajak kepada saudara-saudari untuk memiliki kebiasaan baru seperti yang diwartakan Injil pada hari ini. Semoga new normal tidak menjadi sesuatu yang membebani kita, tetapi menjadi sebuah sukacita. Ingat pedoman dari hidup iman gereja, Ecclesia Semper Reformanda. Artinya, gereja selalu berubah menjadi lebih baik untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.